Yang selanjutnya Jaya, silakan Pak. Oke, saudara saksi, selamat sore. Selamat sore. Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, saudara saksi, seperti tadi yang sudah dinyatakan oleh saudara Hadi maupun Eka Sandi, Ya. Untuk tanggal 27 Agustus 2016 di antara pukul 20 sampai 22, tolong diceritakan Anda berada di mana? Di warung Ibu Nining, Pak. Ngapain itu? Coba cerita tanggal 20 jam 20 sampai jam 22. Dari jam 8 sampai Ya. jam 10 itu saya itu keluar bis Isa. Isa itu ketemu sama Kavi, Okta, sama Udin, sama Supri, sama Eka, sama yang lainnya juga di situ. Pas itu jam setengah 8 itu kita PT beli minuman siu, jenis siu. Saya yang berangkat sama si Kavi, anak pasien. Habis itu saya mau berangkat beli minuman itu, tadi kan antar pacarnya, nggak tahu kemana. Terus saya nyampe itu jam 8. Jam 8 di situ minum. Terus Adi ke situ lagi datang minum bareng. Terus pas jam 10, setengah 10-an kita patungan lagi, PT lagi, sama yang lainnya juga. Saya yang berangkat lagi sama Supriyanto. Kalau nggak salah, masalahnya saya lupa juga Pak. Saya ingat saya sama Supriyanto di situ jam setengah 10-an, jam 10 malam, jam setengah 10-an lah di situ. Pulang lagi sekitar jam 10 kalau nggak salah. Saya ingat saya di situ minum, mungkin fisik yang punya rumah Ibu Nining negur kayak orang marah kayak gitulah. Kan saya ngerasa nggak enak Pak, sama yang lainnya juga mungkin ngerasa nggak enak karena yang punya rumahnya negur kayak gitu, jadi kita pindah ke rumahnya neneknya si Adi. Oke, jadi pada pukul 21.30 saudara saksi itu berangkat bersama siapa? Andre Beliciu. Bersama Iya, dengan Andre lupa Beliciu. masalahnya. Ya, masalahnya yang jam setengah 10 itu saya lupa Beliciu sama siapa. Beliciu. Tapi Beliciu setengah 10. Iya. 21.30 bukannya kamu lagi nongkrong di SMP Negeri 11? Enggak. Bukan ya? Bukan. Yakin? Yakin. Bahwa saudara saksi pergi membeli ciu? Iya. Oke. Kemudian pada pukul 22 datang di mana? di warungnya Ibu Nining, di situ minum lagi. Jadi pada pukul 22 saudara saksi yakin berada di warung Bu Nining? Yakin. Yakin itu ya? Yakin. Bukan di tempat lain? Bukan. Atau ini Jaya yang lain kali yang ini? Jaya yang lain gimana Pak? Yang di tempat lain itu Jaya yang lain mungkin ya? Nggak tahu Pak itu. Oke. Tapi yakin Jaya ini ada di? Warung Ibu Nining Pak. Oke, terima kasih. Oke, kemudian coba saudara ceritakan setelah sampai di Polres Cirebon, Polres Cirebon Kota pada tanggal 31. Tadi ada keterangan bahwa saudara dipisahkan ruangannya. Ya, jadi dipisahin ruangannya Pak. Nah, coba ceritakan apa yang terjadi di ruangan Jadi itu. saya sama si Dirman diambil, terus saya dimasukin ruangan, nggak tahu ruangan apa itu, saya nggak ngerti. Di situ saya ditanya kan Pak sama pihak kepolisian. Ditanyanya seperti ini, katanya kamu bunuhnya? Ya saya bunuh siapa Pak, kata saya. Udah kamu ngaku aja, ntar dipulangin. Saya bunuh siapa Pak? Kata pihak kepolisian seperti itu. Terus nggak lama dia mengancam Pak, kalau kamu nggak ngaku saya tembak kamu. Pistol udah di sini Pak. Anda ditodongkan pistol? Pistol Pak. Tahu itu pistol? Emang pernah lihat pistol? Ya orang udah kelihatan Pak. Kelihatan? Oke, Pistol. lanjutkan. Pas itu nggak lama
Saya kan takut Pak di situ Pak. Masalahnya kan baru pertama saya berhadapan dengan pihak kepolisian, kan saya takut Pak di situ Pak. Mau nggak mau saya mengakui iya. Terus kata pihak kepolisian pas saya ngomong iya, yang ngejar siapa? Si Eko. Yang mukul siapa? Si Hadi. Barulah disitulah Pak. Disitulah saya disetrum, dipukulin itu di situ sama yang lainnya juga di situ. Berapa jam nggak tahu, saya lupa berapa jamnya. Terus nggak lama kemudian seingat saya ini Pak, nggak tahu Pak. Jadi dimasukin ruang, nggak tahu ruangan apa itu. Jadi di situ saya itu dipukulin Pak, nggak tahu jam berapanya itu habis dipukulin. Terus seingat saya dimasukin ruangan lagi, saya ditarik Pak, nggak tahu kan saya kan. Terus disuruh mengakui kayak pemerkosaan gitu Pak. Kata saya berontak lagi kan Pak, orang saya nggak ngerasa Pak. Saya berontak, saya merkosa apa? Kata saya, udah teman-teman kalian yang lainnya udah pada ngaku semua, katanya ngomong gitu. Ya disitulah dipukulin lagi Pak, mau nggak mau Pak. Golongan saya aja dipukulin, apalagi saya Pak, di situ Pak. Oke. Kemudian dari mana saudara saksi bisa menjelaskan bahwa si ini melakukan ini, si ini melakukan Jadi ini? kayak seakan-akan pihak kepolisian udah mengetahui Pak. Mengetahui kayak istilahnya apa ya, dalam ceritanya tinggal kita ngomong iya aja Pak. Itu Pak. Maaf. Polisi sudah memberitahukan jalan ceritanya. Bukan kayak seakan-akan Pak, seakan-akan Pak. Ya maksudnya polisi yang mengarahkan jalan ceritanya. Iya. Sehingga saudara saksi mengikuti saja. Iya Pak. Bukan dari saudara saksi yang membuat ceritanya. Enggak, bukan. Dari mana saudara saksi tahu bahwa itu karangan? Ya kan karena udah kelihatan Pak, saya kan lihat karena pihak kepolisian kan ngomong siapa yang nguber, siapa yang itu kan otomatis kan pihak kepolisian udah mengetahui Pak, di situ juga saya. Oke, coba saudara ceritakan yang saudara sampaikan di dalam keterangan bahwa saudara itu di dalam suatu ruangan khusus itu diberikan jalan cerita itu. Ada di suatu papan atau apa? Ada di suatu papan Pak. Jadi saya dibawa ke ruang penyidik itu kayak tulisan kan saya kan baca masih biasa Pak, nggak terlalu lancar juga kita baca kan, karena sekolah aja saya nggak lulus, SD juga berhenti kan Pak, udah kerja kan, jadi saya nggak bisa baca, jadi saya cuma ngomong iya aja Pak, kalau nggak ngomong iya kayak dipukulin Pak gitu. Tapi sempat baca? Nggak sempat baca. Tidak sempat baca? Nggak. Oke. Nah, apa akibat utama pemukulan yang saudara alami sekarang? Disetrum Pak. Ya, terus apa akibat lain? Akibat lain? Saya lihat gigi saudara nggak ada, itu apakah akibat ini? Kalau gigi di luar itu kan pakai gigi palsu Pak, pas dipukulin giginya lepas Pak. Oh, hilang juga giginya Pak. Sampai sekarang belum diganti? Belum Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dilanjutkan rekan yang lain. Izin. Tadi pertanyaan rekan saya sampai jam 10 di rumah Bu Nining. Iya. Setelah itu pindah ke di tanggal 27? Apa Pak? Pindah kemana setelah itu? Ke rumahnya neneknya si Hadi. Neneknya si Hadi. Di sana sampai jam berapa? Kalau seingat saya sampai jam 10:30 kita ke rumahnya Pak RT di situ. Seingatnya. Ke rumahnya Pak RT bersama yang tadi telah disebutkan sampai pagi. Subuh. Pagi subuh. Tidak pergi kemana-mana. Enggak pergi. Ada di tempat. Ada di tempat. Baik, masih. Jaya, Iya Pak. kamu kan tadi berdasarkan kesaksian Hadi, Iya Pak. kamu dengar kan bahwa kamu dengan Sudirman adalah ketika nyampe di unit narkoba, Iya Pak.
Jaya dengan Sudirman dipisah ke satu ruangan khusus, betul? Enggak, kalau di ruangan khusus juga Pak. Ya maksudnya di ruang terpisah? Iya, berpisah. Ruang terpisah ya? Iya. Di dalam ruangan itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi disetrum Pak. Disetrum. Saya disetrum. Sudirman juga? Kalau Sudirman saya nggak tahu Pak. Masalahnya kan nggak bareng Pak. Oh tidak bareng? Katanya Enggak. di ruangan yang sama? Enggak. Tidak? Enggak. Oke, terus? Terus di situ disetrum, pas suruh ngakuin pembunuhan, kan saya berontak juga Pak, bunuh siapa. Terus di situ Pak, dipukulin saya Pak. Terus terpaksa saudara mengaku? Mengaku Pak. Mengaku. Karena udah nggak kuat lagi mau kayak gimana. Apa yang saudara akui di situ? Ya ini saya mengucap nama si Hadi sama si Eko Pak. Cuman dua itu? Iya Pak. Untuk Eka dan yang lain saudara, Enggak. saudara saksi tidak sebut? Nggak sebut Pak. Tidak sebut? Yuk. Tapi saudara kenal ini? Eka, Sandi dengan yang lain-lain saudara kenal? Saya kenal Suprianto. sama Supri sama saya. Kenal, saudara kenal ya? Dan itu bareng kan, teman main kan? Nah, kemudian waktu di ruangan itu ada muncul saudara dengar nama Andi, Hadi, dan Peggy. Saya nggak tahu kalau masalah itu Pak. Nggak disebutkan nama itu saudara dengar? Enggak. Saudara kenal nama Andi, Hadi, dan Peggy? Enggak kenal Pak. Tidak kenal? Tidak kenal Pak. Pernah punya teman yang namanya Andi, Hadi, dan Peggy? Tidak pernah Pak. Tidak pernah? Tidak pernah Pak. Oke, saudara kenal dengan Rivaldi? Rivaldi nggak kenal Pak. Kenalnya pas dibawa ke ruang reskrim, kalau nggak salah Pak, saya itu ada si Rivaldi itu Pak. Oh, kenalnya di situ ya? Di situ kenalnya Pak. Nah, kenapa saudara tidak melakukan apa yang saudara alami? Yang tadi saudara kan mengaku tidak melakukan ya? Iya, Pak. Semua yang saudara BAP melakukan di apa? Pengejaran ke flyover, lalu pengeroyokan, termasuk ada dugaan asusila di situ ya? Iya. Saudara tidak pernah lakukan itu ya? Tidak Karena pernah, Pak. saudara mengaku ada di rumah Ibu Nining Pak. warung Bu Nining, lalu pindah ke Neneknya kontrakannya Pak Pasren ya? Pak. Bersama dengan Kavi. Ada Iya, Kavi di dalamnya? ada. Sama ya? Sama. Keterangannya sama dengan Hadi ya? Sama. Nah, kenapa saudara tidak melakukan itu? Saudara sebut tadi nama Hadi dengan saudara siapa tadi? Eko. Maksudnya gimana Pak? Bukan, kan tadi kan dua nama saudara sebut kan yang terlibat kan? Waktu di ruangan terpisah tadi, ya kan? Ya hanya Nama, spontan aja Pak. Masalahnya yang saya dekat sama si Hadi sama itu. kenapa nama itu yang saudara sebut gitu maksud saya? Spontan aja Pak. Karena mungkin saya takut, mungkin berhadapan sama pihak kepolisian, mungkin saya nyebut aja Pak. Secara spontan. Iya, Pak. Kenapa nggak nama lain yang disebut? Kenapa nama itu? Ya mungkin karena saya takut Pak. Karena takut. Takut Pak. Saudara kenal tidak namanya Aib dan Dedek? Saya nggak kenal Pak. Tidak kenal. Tidak kenal. Saudara waktu ada penggerebekan ya di Iya. di tempat pencucian mobil ya. Iya. Beberapa hari sebelum tanggal 27 Agustus 2016 saudara ikut? Enggak Pak. Saya dengar aja dari almarhum saudara saya itu pas pagi nggak tahu siang ngomongnya kenapa malam kemarin nggak ikut gerebek cucian mobil katanya gitu. Terus kata saya buat apa, mending mau tidur kata saya. Itu aja Pak. Apa yang terjadi yang saudara dengar di tempat cucian mobil itu malam penggerebekan itu? Ngomongnya sih ada penggerebekan, ngomongnya kayak bulan si Hadi sama si Eko. Cuman kan kata saya ya biarin aja, mending mau tidur di rumah kata saya ngomong gitu. Yang menurut saudara, yang saudara dengar siapa saja yang ikut di penggerebekan itu? Enggak tahu kalau masalah itu. Tidak tahu itu. Iya. Lalu tanggal berapa kira-kira itu saudara dengar terjadi penggerebekan itu? Enggak tahu Pak. Tidak tahu ya? Tidak Berapa tahu. malam sebelumnya saudara tidak tahu ya? Tidak tahu. Oke. Kemudian saudara kenal Vina dan Eki? Enggak Pak. Rivaldi saudara baru kenal Di Polres Pak. Oke. Saudara anggota geng motor? Bukan Pak. No. Tapi saudara anggota geng kuli bangunan ya? Saya kuli bangunan Pak. Oke. Nah. Dari mana saudara tahu nama Hadi dan Andi tadi sudah dijawab ya? Nah, kemudian tidak melihat juga saudara Sudirman dipukulin ya? Enggak Pak. Majelis mau tunjukkan foto kembali untuk konfirmasi. Izin. Saudara yang mana fotonya? Yang ini Pak. Ini betul foto saudara? Betul Pak. Keadaan saat itu begitu? Betul Pak. Saudara bisa kenalin saudara teman-teman saudara yang lain? Bisa Pak. Sama persis? Sama.
waktu itu begitu bisa disebutkan nama-namanya? Saya Ya. Prianto Hadi, Eka, Eko, Edmi Rivaldi Pak. Oke. Itu, Pak. Oke, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, cukup dari saya. Terakhir ya, kamu waktu ditangkap dapat surat penangkapan nggak? Enggak Pak, enggak pernah Pak. Waktu ditahan dapat surat penahanan nggak? Enggak Pak. Makasih. Satu lagi yang saudara waktu di persidangan foto ini pernah ditunjukkan di muka persidangan, saudara tahu? Pernah. Pernah ditunjukkan? Pernah ditunjukkan sama pihak pengacara kami. Pernah ditunjukkan? Pernah. Apa kata hakim? Diabaikan aja Pak. Diabaikan aja. Diabaikan. Oke. Ya, cukup. Oke, saudara saksi, dua rekan Anda katanya menandatangani sebuah dokumen, ya, dokumen yang ternyata kemudian itu dikenal dengan berita acara pemeriksaan. Apakah saudara saksi pernah diperiksa di Polres Cirebon Kota, di mana saudara saksi berhadapan dengan polisi? Enggak Pak. Apakah saudara saksi pernah menandatangani suatu dokumen yang saudara saksi tidak tahu isinya apa? Iya pernah Pak. Cuman nggak tahu Kapan? isinya, Pak. Pas waktu mau apa namanya? Di sel aja Pak. Saksi menandatangannya di dalam sel. Di sel Pak. Polisi datang ke, saya ulangi, polisi datang Nyamperin, saya suruh tanda tangan, tapi saya nggak tahu itu isinya apa Pak. itu tanggal Saya tahu tanggal berapa namanya Pak. Saya lupa. pada malam hari, sore hari, Sore Pak. sore hari. Sore hari Pak. Jadi saudara saksi selama di Polres Cirebon Kota tidak pernah diperiksa. Iya pernah Pak. Tidak pernah diperiksa ya. Kalau di Polda, setelah dipindah di Polda pernah diperiksa. Pernah Pak. Didampingi sama kuasa hukum. Oke. Kemudian apakah yang tadi saudara saksi ceritakan di pengadilan? Iya Pak. Kenapa pada saat itu tidak saudara ceritakan yang saksi alami di kepolisian? Maksudnya gimana Pak? Yang tadi saudara katakan disiksa segala Iya. macam diceritakan di pengadilan? Percuma aja Pak, diceritain juga Pak. Kenapa percuma? Nggak bakalan digubris Pak. Kenapa? Nggak tahu juga Pak. Kenapa saudara saksi punya perasaan seperti itu? Ya yang lainnya juga kan udah ngomong kayak gitu, tapi nggak ditanggepin Pak. Tidak ditanggapi. Iya Pak. Oke, terima kasih. Selesai yang mulia. Jadi saudara ketika menghadirkan ini dan juga foto yang lain tidak digubris oleh majelis ya? Iya Pak. Oke, makasih Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk Saudara Jaya. Iya Pak. Baik, saudara saksi selanjutnya saya panggil. Saudara saksi waktu di Polresta tidak didampingi? Tidak didampingi Sama Pak. sekali ya? Sama sekali Pak. Baik, saat di Polda didampinginya sama penasihat hukumnya? Pak Jogi Pak. Siapa? Pak Jogi. Yogi Nenggolan? Ya, Pak. Ya, baik. Kemudian sampai di persidangan saudara kembali didampingi lagi? Dampingi Pak. Masih orang yang sama atau yang berbeda? Yang sama Pak. Pak Yogi Pak Nenggolan Yogi. ya. Ya. Jadi waktu pemeriksaan di Polresta saudara menyebutkan demikian dan waktu di persidangan saudara mencabut Mencabut Pak. ya? Mencabut Pak. Ya, berarti semua itu tidak benar ya? Iya, Pak. Dan saudara dalam keadaan bebas waktu itu? Iya Pak. Tidak dipukul sama jaksa, tidak dipukul sama hakim? Iya Pak. Tidak diancam juga ya Pak? Iya Pak. Baik. Sudah dilaporkan juga sama dengan Pak Yogi? Sama Pak. Sama ya, baik. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, Saudara Jaya, apakah saudara juga sempat mengajukan gerasi? Sempat Pak. Tapi itu ya orang saya istilahnya orang bodoh Pak. Jadi di dalam hati saya
Ya mungkin itu jalannya Pak. Ya. Dan itu gerasi itu saya nggak tahu juga gerasi itu apa. Mungkin itu udah jalannya, mungkin ya saya tanda tangan aja Pak, nggak dibaca nggak apa-apa, karena saya kan baca aja kan susah Pak, nggak bisa baca Pak. Baik, untuk menjadi catatan yang mulia sudah dipertimbangkan di dalam putusan perkara kuo. Dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan yang mulia. Saksi ya, Jaya, terkait pengajuan gerasi. Ya, Pak. Tadi saksi Hadi sudah menyampaikan sebelumnya sudah ada sosialisasi Ya, Pak. dari Kepala Lapas kelas 1 Cirebon. Iya Pak. Waktu itu dikumpulkan semua atau seperti apa? Saya waktu itu nggak ikut kumpul Pak, kan saya kan namanya kan kegiatan di laundry juga Pak di situ. Jadi tidak ikut kumpul. Nggak ikut Pak, Baik. makanya nggak tahu. Terus kemudian terkait pengajuan, saksi membaca sebelum menandatangani? Enggak Pak, kan saya kan baca juga kan masih di Eja Pak, jadi hanya tanda tangan aja Pak. Tanda tangan Iya. saja. Tapi terkait tanda tangan saksi, apakah saksi ditekan atau diancam oleh pihak lapas terkait gerasi ini? Enggak Pak, cuman kan saya mungkin pikirnya kan saya kan mungkin ini udah jalannya mungkin. Jadi atas kesadaran sendiri ya, mungkin. saksi menandatangani itu atas kesadaran diri saksi sendiri. Jadi dalam hati saya sih berat Pak, orang saya nggak pernah ngelakuin hal semacam itu Pak. Ya, berarti atas kesadaran sendiri. Iya. Tidak ada paksaan dari pihak lapas? Nggak ada Pak. Tidak ada ya? Nggak ada. Tidak ada. Pada saat saksi tanda tangan, apakah ada petugas lapas di situ? Ada Pak. Ada petugas lapas Ada, ya? Pak. Apakah juga ada saksi-saksi yang lain? Ada. Ada. Ada juga ya? Ada. Jadi mereka sama-sama saling mengetahui Iya, Pak. pada saat penandatanganan permohonan gerasi itu. Iya Pak. Terus kemudian pada saat ternyata dari permohonan itu juga ditolak Iya, Pak. oleh Presiden, apakah saksi juga mendapatkan penolakannya? Dokumen penolakannya juga Nggak tahu Pak, nggak tahu juga. Masalah tidak tahu sih. apakah dari pihak lapas ada informasi atau memberitahukan terkait saksi tidak menanyakan ke teman-teman saksi yang lain yang mengajukan? Enggak Pak. Tidak ya. Jadi sampai saat ini saksi tidak tahu kalau Tidak tahu. permohonan saksi ditolak Nggak tahu Pak. terkait gerasinya. Nggak tahu. Tidak tahu ya. Cukup ini. Baik, untuk keterangan saksi ini tidak ada keberatan ya dari pemohon yang lainnya. Silakan untuk dihadirkan yang lainnya. Kita periksa satu ini sebelum kita break untuk sholat asar ya. Ya, ini terakhir. Kita break untuk sholat asar. Supriyanto. Ya, ini terakhir. Ya. Satu lagi Pak. Supriyanto. Silakan untuk dimulai pertanyaannya. Baik, Supri, hal yang sama ingin saya mendengar. Posisi Anda di tanggal 27 Agustus 2016 ada di mana dan apa kegiatan Anda? Pas tanggal 27 jam 7 lebih atau setengah 8-an saya ke rumah Bu Nining. Di situ udah ada Jaya, ada Hadi, Kapi, Okta, Udin, sama yang lain juga. Nah di situ kita PT tuh patungan, beli minuman ciu. Situ sampai jam kurang lebih jam 10-an, jam setengah 10 si Eka minta antar dulu, nganterin ceweknya si Eka. Nah terus pulang lagi. Di situ udah nyampe situ tuh agak lama, terus Bu Nining gedor-gedor ngusir, suruh pindah karena berisik. Nah habis itu jam 10 lewat 5 atau lewat 10 pindah ke depan rumahnya neneknya si Hadi. Di situ kurang lebih saya sampai jam setengah 11-an, terus saya ke rumahnya Pasren. Di situ sama Hadi, Eka, Jaya, sama Okta. Nah di situ kurang lebih jam 10.50 si Eka jemput si Kapi, masih di rumah neneknya si Hadi, suruh ngambil kuncinya. Nah di situ kurang lebih jam 11-an Kapi sama yang lain datang ke kontrakannya Pak Pasren. Di situ barulah kita nongkrong di situ, ngobrol-ngobrol sampai pagi.
sampai paginya. Iya. Saudara juga termasuk yang dibangunkan oleh Pak Pasrep? Iya. Termasuk? Iya. Saudara bangun waktu itu? Bangun. Bangun ya? Yang dibangunkan Pak Pasrep berapa orang waktu itu? Kurang lebih ada 11 atau 12 orang di situ yang ada. Yang di situ semuanya bangun? Bangun. Dan semuanya pulang? Pulang. Oke. Kemudian tanggal 31 Agustus saudara lagi bekerja atau sudah bekerja atau apa kegiatan saudara sebelum siangnya? Siangnya nggak kerja, Nggak kerja. Lalu saudara nongkrong di SMP Negeri 11 mulai pukul berapa? Kurang lebih jam 2-an. Jam 2-an? Ya. Jam Ada 2-an. siapa saja ketika pukul 2 itu? Oh, di situ ada Kapi sama Hadi sama Cahaya. Baru itu? Ya. Terus apa yang dilakukan di sana? Beli minuman. Beli minuman. Ya. Saudara minum juga di sana? Ya. Baru datang yang lain? Enggak. Minuman dulu di warung Budining sampai habis. Nah, baru dari situ kita pindah ke depan SMP 11. Begitu. Ya. Lalu siapa lagi yang bergabung di depan SMP 11 sesudah pindah di SMP 11? Terus agak lama si Eka datang sama Aldi sama Saka. Nah, terus agak lama lagi Eko datang pulang pulang kerja jam 4 kurang lebih. Ada perasaan takut atau ada perasaan apa ketika Anda kumpul, takut didatangin orang atau ada kecurigaan atau ada perasaan was-was ketika Anda kumpul di SMP Negeri 11 itu pada sore hari itu tanggal 31 Agustus? Enggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Dan itu suasana biasa saja? Biasa aja. Bercanda-bercanda dan ketawa-ketawa? Iya. Nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan dan ngomong apa, nggak ada? Nggak ada. Apa aja yang diceritakan di sana? Ya kita belum sempat ngobrol panjang Pak. Jadi di situ tuh terus agak lamaan mobil Avanza datang aja. Oke. Berhenti depan. Mobil Avanza ya? Ya. Datang. Warna apa mobilnya? Warna hitam. Warna hitam. Berapa orang yang datang? Kurang lebih 5. 5. Terus saudara diapain? Suruh masuk mobil. Cara masuk mobilnya? Disikap gitu. Disekap gitu. Ya. Di mobil ada dilakukan pemukulan atau tempeleng atau apa? Enggak sih. Nggak ada ya? Terus sampai dibawa kemana saudara? Di Polres Kota Pak. Di Polres Kota. Lalu? Di Polres Kota terus kita diturunin di unit narkoba Pak. Di unit narkoba. Udah gitu? Kita masuk ke Jalan Bebek, terus masuk ke ruangan unit narkoba. Di situ Sudirman sama Jaya ditarik tuh Pak keluar. Nah dari situ saya dengar tuh suaranya si Sudirman tuh kata polisinya gini, tulisin nama teman-teman kamu yang 11 orang. 8 dulu pertama Sudirman nulis 8 orang. Nah masih kurang 3 tuh tulisin lagi. Itu nama-nama pertama 8 orang saudara tahu itu dari Sudirman? Iya. Siapa aja yang 8 orang itu saudara tahu? Diarahin sama polisi juga Sudirmannya Pak. Ya siapa aja yang saudara tahu? Si Andi sama Andika. Iya Andika sama Andi sama Dani. Terus siapa lagi? Nggak tahu. Oh saudara nggak tahu lagi nama ininya? Iya. Ada 8? Iya. Oh. Terus saudara diapakan di situ? Apa yang terjadi terhadap saudara? Di situ digebukin Pak, disiksa. Terus ya pokoknya disiksa lah. Terus muncul tuh kata-kata Sudirman tuh saya yang ngambil HP korban. Apa? Ngambil HP-nya korban. Kata siapa? Sudirman? Sudirman. Sedangkan saya kan nggak pernah ngambil HP korban Pak. Tahu kejadian itu juga enggak. Oh kata Sudirman, kamu yang ngambil HP korban? Iya. Siapa? Vinanya atau Eki? Nggak tahu. Di situ suruh ngambil HP korban itu Pak. Terus saya HP-nya diperlihatkan nggak? enggak. Oh. Terus ya silakan. Nah di situ saya langsung ditarik aja tuh Pak ke depan tuh. Ya di sini golongannya teman-teman. Saya di situ tuh diinjek-injek Pak. Depan tuh diinjek-injek, situmin, tendangin Pak sama Rudiana tuh Pak. Sama siapa? Bapaknya korban. Bapaknya korban. Saudara kenal nama saat itu? Enggak, polisi sampingnya ngomongnya, kamu tahu nggak ini yang dibunuh itu siapa? Anaknya bapak ini. Yang begitu disebut anaknya bapak ini, bapak yang disebut itu yang memukul saudara? Iya Pak. Apa yang dilakukan apa? Ditendangin Pak, diinjek-injek, di situ saya Pak, disetumin.
Yang menyetrumin itu bapak yang tadi? Bukan, kalau yang nyentrumin ya, kalau yang nendang-nendang bapak korban Pak. Oh, yang tendang sama yang pukulin itu bapaknya yang dibilang bapaknya korban itu? Ya. Oke, terus? Nah habis itu saya dipindah tuh Pak di ruangan sampingnya, sampai itu lah sama teman-teman tuh. Nah habis itu lampu matiin, nggak tahu ada lagi tuh Pak di depan saya tuh digebukin lagi, nggak tahu siapa, gelap posisinya Pak. Nah habis itu lama tuh Pak nungguin di situ sambil ditembakin peluru karet itu telinga saya. Apa? Di peluru karet diapain? Ditembakin ke telinga Pak. Ditembakin ke telinga? Iya. Ke telinga saudara, saksi? Iya. Di sebelah mananya ditembakin? Di sini Pak, yang bolong ini Pak. Di bolongnya? Terus apa yang saudara rasakan sesudah ditembak? Sakit Pak. Sakit? Berdarah atau apa maksud saya? Berdarah. Berdarah? Oh. Hanya saudara saja atau kepada yang lain juga? Yang saudara lihat? Gak tahu, kalau yang lainnya ngerasain kayak gitu enggak. Terus apalagi yang saudara lakukan? Ya saya habis itu terus udah tuh di situ, terus jam berapa ya, habis jam 7-an, kurang lebih jam 7-an tuh kita dikeluarin semua tuh Pak, suruh jalan bebek menuju ke depan sel. Habis itu di situ tuh si Hadi digembok. Siapa? Hadi? Iya. Yang hanya Hadi doang yang pakai gembok kena di? Iya. Yang Kalau lain? yang lainnya kan cuma dipukulin pakai penggaris saja Pak. Oh, enggak pakai gembok lagi? Enggak. Oke, ya, terus? Nah kalau di situ pas Hadi tuh, saya posisinya di samping Hadi juga Pak, pas waktu narik gembok. Saudara lihat Hadi ketika pakai gembok dipukulkan ke kepala itu, saudara lihat? Lihat Pak, darah juga muncrat Pak dari situ tuh. Nah terus di situ langsung tuh cari kopi tuh, polisi tuh sibuk nyari kopi, terus dibubukin pakai kopi itu palanya. Nah dari situ nggak tahu siapa ngomong minta air kencing, minta minum, terus dikasih tuh air kencing tuh Pak. Di situ kita tuh dikasih air kencing, suruh minum itu. Nah terus sampai jam berapa tuh, jam 2 kalau nggak salah, jam 3-an itu kita dibon lagi Pak ke ruangan reskrim. Di situ tuh di ruangan reskrim jam 2 atau jam 3-an tuh ya, nggak tahu itu berkas apa, tapi udah jadi Pak berkas tuh, suruh tanda tangan itu. Oh jadi jam 2 itu berkas sudah jadi? Udah. Seperti ini bukan berkas itu? Nggak tahu Pak, pokoknya model begitu aja sih. Ya model begitu, semua kurang tahu juga. Saudara kalau kan bisa dikonfirm majelis yang mulia, bisa. Ini tanda tangan saudara? Iya Pak. Hah? Iya. Itu juga terpaksa penantangan juga Pak. Tanda tangan saudara ya? Iya. Karena udah nggak kuat Pak. Ini tanda tangan saudara? Iya, karena udah nggak kuat. Ketika saudara diberi suruh tanda tangan, sudah posisi kayak begini jadi? Iya Pak. Jam berapa itu? Kurang lebih jam 2, jam 3-an Pak. Sebelumnya saudara tidak pernah diperiksa? Nggak pernah Pak. Tahu-tahu sudah dihadirkan dengan kondisi begini, hanya saudara ditanda tangan? Siapa? Jadi saudara tidak pernah ditanya seperti pertanyaan-pertanyaan ini? Enggak. Apakah saudara sehat? Apakah Enggak. saudara melakukan apa? Saudara tidak pernah ditanya? Enggak. Tanda tangannya bagaimana? Mana? Tanda tangan BAP-nya di mana? Di situ di ruangan reskrim kalau nggak salah. ruangan reskrim? Iya, seingat saya di ruangan reskrim. Dengan posisi ini sudah terketik ya? Iya. Bukan. Saudara kenal namanya Andi, Hadi, dan Peggy? Enggak kenal Pak. Pernah dengar nama itu? Enggak kenal. Punya teman namanya Andi, Hadi, dan Peggy? Enggak. Dani, Hadi, dan Peggy? Enggak kenal Pak. Dani, sorry. Dani. Sorry, mohon maaf. Ya, Andi, Dani, dan Peggy, saudara pernah dengar?
Enggak. Tidak pernah dengar ya? Enggak pernah. Oke. Kemudian saudara kenal nama Rivaldi? Enggak, Pak. Kapan saudara tahu? Di Polres, Pak, pas mau ke Polda. Polda ya? Iya. Saudara anggota geng motor? Bukan, Pak. Ada yang saudara tahu rekan-rekan saudara yang anggota geng motor? Enggak. Tidak ada. Pernah punya ikut geng motor atau ikut kegiatan geng motor? Enggak pernah, Pak. Yang saudara pernah dengar teman-teman saudara ada yang pernah ikut kegiatan geng motor? Enggak pernah. Oke. Kemudian saudara menandatangani BAP ini berapa kali? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Ya sekali, Pak. Sekali yang di Polres. Lalu saudara kan diperiksa lagi di Polda. Iya, tapi sebelum di Polda itu golongan kita minta sidik jari sama barang bukti sama CCTV, bilangnya kan ada CCTV sama sidik jari. Ya. Iya, sebelum dipindah ke Polda kan malamnya itu golongan kita nih minta sidik jari sama CCTV. Kan polisi bilangnya kan ada sidik jari sama CCTV. Golongan kita minta itu. Cuma nggak dikasih sama polisi. Terus kita dilimpahin ke Polda tuh. Waktu di persidangan, saudara diberikan kesempatan seperti saat ini untuk menjelaskan kronologis yang sebenarnya? Enggak. Kenapa? Nggak tahu. Tidak pernah diminta keterangan? Enggak. Lalu penasihat hukum saudara juga tidak meminta? Enggak. Saudara, ini foto asli? Asli ya? Asli. Karena ini udah ini kita confirm di sini ya majelisnya. Saudara bisa maju sini sebentar. Di depan. Ya. Oke. Ini saudara yang mana? Yang tengah, Pak. Bawah. Coba ditunjuk. Ini, Pak. Yang tengah ya. Yang lain saudara kenal? Kenal. Siapa? Coba yang sebutkan. Ini Jaya, ini Hadi, ini Eka, ini si Rivaldi, ini si Eko. Dan memang fotonya begitu saat itu ya, dan habis kondisinya begitu ya. Mungkin biar sekalian confirm ya, Rivaldi dengan Eko bisa maju supaya enggak. Saudara yang mana fotonya? Ini, yang ini. Yang ini ya. Iya. Saudara kenal yang lain? Kenal. Yang coba sebutkan. Ini Rivaldi. Ini Hadi. Hadi yang ini. Jaya. Supri. Kiwul. Kiwul itu siapa? Eka. Oh, Eka. Oke, Rivaldi. Ini saya. Ya. Ini Eko. Ya. Ini Eka. Ini Jaya. Ini Supri. Ini Hadi. Oke, ini foto asli ya, betul Asli, ya? Pak. Oke, makasih. Ya, Bu. Dari saya cukup mulia, mungkin rekan-rekan yang lain akan tambahkan.